Bab 598, Akhir Tangga Batu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, tanah keabadian tidak ada lagi, ia hancur total. Para raksasa di surga saling memandang dengan ngeri. Mereka menatap ujung 99 anak tangga batu dan melalui kabut hitam tebal, mereka melihat pohon-pohon peri yang layu dan reruntuhan yang tak berujung. Dan ini hanyalah sebuah pintu terbuka, menyingkapkan sudut dunia yang aneh. Di ujung 99 anak tangga batu, terdapat sebuah altar besar dengan pintu batu terbuka di atasnya. Sebuah pintu menghubungkan ke dunia. Setelah istana raksasa itu runtuh, sebuah altar misterius terungkap. Ada juga pintu batu di sana, tetapi tertutup rapat. Raja Pangu membawa serta istana itu, membelah langit, dan bagaikan komet yang mengguncang bumi, menghantam 99 anak tangga batu, menyebabkan istana besar dan 99 anak tangga batu itu runtuh berkeping-keping. Batu-batu sebesar gunung terus berjatuhan ke arah Kyushu, menimbulkan suara gemuruh dan mengguncang bumi dengan hebat. Awan hitam tak berujung bergulung dan memenuhi udara, misterius dan aneh. Raja Pangu, kau sedang mencari kematianmu sendiri. Luzan dan 3 raja batu lainnya sangat marah. Mereka kehilangan ketenangan dan ketenteraman yang seharusnya mereka miliki sebagai leluhur. Ketiga raja itu menentang keinginan surga. Bas, kapak batu besar itu bergetar, dan bilah kapak itu bergetar pada frekuensi tinggi. Pedang-pedang tajam itu menyapu keempat penjuru bagaikan kilat, dan akhirnya pedang-pedang tajam itu terhubung menjadi satu, menyegel langit Kyushu. 3 raja batu, baik menggunakan kekuatan suci mereka atau mengerahkan kekuatan tempur mereka yang tak tertandingi, mengguncang langit yang terkurung. Kerusuhan Kyushu. Jika bukan karena 9 lampu kuno yang selalu menyala untuk menstabilkan dunia ini, ruang ini pasti sudah hancur berkali-kali. Konsekuensi mengerikan dari pertempuran antara raja-raja tidak terukur. Para raksasa di surga semuanya terkejut. Dunia macam apa yang ada di balik kedua pintu batu itu? Apa hubungan antara Kyushu dan dunia lainnya? Di sumber kedua ras utama ini, ada 2 pintu batu yang serupa, satu tertutup dan lainnya terbuka. Siapapun yang melihatnya tanpa sadar akan memiliki asosiasi aneh. Miliaran tahun yang lalu, perang antara dunia asing di asal-usul Kyushu juga terkait dengan sumber ini. Pada saat ini, langit Kyushu terkoyak, dan ketiga raja bergegas ke langit, mematahkan belenggu langit dan bumi. Raja Pangu, di masa lalu, 6 leluhurmu berperang melawan 8 leluhur duniaku, 5 orang tewas dan 1 orang terluka. Kau telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan hari ini kau akhirnya muncul. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Luzan berdiri di tengah, tubuh batunya tegak, aura misterius dan aneh mengepul di sekelilingnya. 2 raja lainnya, yang satu memiliki cahaya menerawang di matanya, tampak percaya diri dan berkuasa. Orang lainnya bersikap dingin dan muram, bagaikan pisau daging yang tajam, menusuk di udara. Aku sudah menunggumu di surga. Sayang sekali kau belum pernah naik ke langit, kalau tidak, mungkin semuanya sudah berakhir sejak lama. Raja Pangu bertubuh tinggi dan kuat, berdiri di langit seperti raksasa, dengan wajah setajam pisau. Dia tegak dan heroik pada saat itu. Dia memegang kapak batu di tangannya, menggemparkan dunia, dan para dewa di kejauhan tak kuasa menahan gemetar. Karena kita telah mencari transformasi, dan belum siap untuk naik ke surga.
Perkataan Luzan membuat para raksasa di surga waspada. Ketiga leluhur ini mungkin cukup untuk mendominasi surga. Jika mereka bertarung sendirian, hampir tidak ada yang dapat menandingi mereka. Tidaklah berlebihan jika ketiga orang ini disebut sebagai fighting science. Mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya dan telah mengalami sendiri perang-perang besar di masa lalu. Ada banyak legenda tentang pertempuran di alam surga itu, dan itu sangat dipuji. Ketiga orang ini cukup kuat untuk naik ke surga dan mengintimidasi semua orang, tetapi mereka tidak pernah sampai di sana. Saya khawatir mereka mempunyai motif tersembunyi. 99 anak tangga batu rusak lagi. Ketiga leluhur dunia lain itu jelas sangat marah. Luzan menatap Raja Pangu dan berkata, "Tapi, kau tidak bisa mengubah apapun. Melihat sudut dunia di dalam gerbang batu telah memuaskan keinginanmu untuk menjelajah. Kurasa kau bisa jatuh sekarang." Luzan menunjuk ke pintu yang tinggi di atas, dengan cahaya terang di matanya. Kabut hitam berputar-putar, dan aura pembunuh menyebar ke seluruh Kyushu. Xiao Chen dan yang lainnya telah terbang ke langit dan bergabung dengan Raja Pangu untuk melawan tiga leluhur. Namun, Luzan tidak peduli sama sekali. Dia mengucapkan serangkaian suku kata yang aneh. Pada saat yang sama, dua Raja Batu lainnya menggerakkan tangan mereka dan terus-menerus membentuk segel, seolah-olah mereka bekerja sama dengannya dalam semacam upacara pemanggilan dan doa. Tidak ada yang bisa diubah, tragedi itu akan terulang. Itulah vonis dingin yang diucapkan Luzan setelah mengucapkan suku kata kuno itu, dan dia berkata, "Biarkan ini berakhir sepenuhnya." Ledakan. Di ujung 99 anak tangga batu yang rusak, terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di altar yang tinggi, di dalam pintu batu misterius, kabut hitam melonjak. Pada saat ini, bahkan para raksasa di surga yang menyaksikan merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka seakan-akan melihat menembus kabut hitam dan melihat bayangan setan mengembun di balik pintu. Itu. Para dewa berubah warna. Makhluk macam apa itu? Atau kekuatan macam apa itu? Boom! 99 anak tangga batu bergetar, dan tekanan tak terlihat turun dari atas. Raja Pangu akhirnya berubah warna. Dalam pertempuran sebelumnya, dia bertarung dengan sengit di medan perang lain dan masih tidak bisa mengerti mengapa tidak ada satu pun dari 5 raja yang selamat. Sekarang dia waspada. Ada kekuatan misterius di balik pintu itu. Meskipun ada pintu seperti itu di istana besar itu, pintu itu tidak dapat dibuka. Dia mengayunkan kapak batu, mengguncang tubuh dewa. Dalam sekejap, sosok dewa dalam tubuh Xiao Chen bergetar, terbang sendiri, dan melayang di atas kepala Raja Pangu, berputar samar-samar seolah-olah telah melihat kerabatnya. Melihat kejadian itu, ketiga leluhur pun buru-buru menghentikannya. Peta itu tampak sangat berbeda di tangan Raja Pangu dan di tangan Xiao Chen. Mereka terus-menerus mengeluarkan suara-suara aneh dari mulutnya, seolah-olah mereka memanggil sesuatu. Pintu batu yang berada di atas tiba-tiba berguncang seolah-olah banjir atau binatang buas hendak menerjang keluar. Raja Pangu menghindari serangan ketiga raja itu, berteriak keras, mengorbankan peta dewa, dan berubah menjadi aliran cahaya yang bergegas menuju pintu batu yang terbuka. Sialan! Ketiga leluhur dari dunia lain itu memiliki mata dingin. Tidak mungkin menghentikannya. Di tangan Raja Pangu, peta dewata itu benar-benar bangkit dan hidup kembali,
bersinar cemerlang bahkan membuat para raksasa di surga pun berubah warna. Ia tumbuh semakin besar dan besar, menutupi langit, lalu menerjang ke arah pintu batu. Pada saat yang sama, bayangan iblis yang terkumpul di dalam pintu melangkah keluar, menyebabkan asap mengepul, sehitam tirai, menggantung ke bawah. Terjadilah tabrakan dahsyat yang senyap, kemudian 9 provinsi berguncang, langit berguncang, dunia kematian berguncang, seluruh langit dan dunia berguncang, dan zaman pun terhubung dalam sekejap. Pada saat itu, segalanya menjadi kabur dan tidak ada apapun lagi yang tersisa, seakan-akan seluruh alam semesta telah hancur total. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas, bahkan ada yang mengira mereka sudah tidak ada. Pada saat ini, pikiran semua orang terhenti, apalagi persepsi. Mereka tak sadarkan diri, seperti kayu mati. Boom! Aku tidak tahu berapa lama sebelum tabrakan itu berakhir, menimbulkan suara yang mengguncang bumi. Para dewa terbangun dan menatap langit. Gambaran ilahi itu meredup dan jatuh. Pintu batu itu pun tertutup, hanya menyisakan celah, dan kabut hitam pekat pun keluar. Tidak, tidak bisa ditutup. Ketiga leluhur itu bergegas ke langit, tetapi pada saat ini, Raja Pangus sekali lagi mengaktifkan diagram ilahi dengan pikirannya. Diagram formasi yang redup itu berdengung dengan suara yang keras, dan cahaya yang terang benderang kembali menutupi gerbang batu. Bang! Kali ini bukan tabrakan senyap, melainkan gempa bumi dahsyat yang mengguncang dunia ke segala arah. Gambaran ilahi yang telah dipadatkan dengan susah payah itu hancur berkeping-keping, jatuh ke segala penjuru tanah Kyushu, dan seketika tenggelam ke dalam tanah. Pada saat yang sama, bayangan iblis di gerbang batu memudar, dan gerbang batu menutup dengan keras, menguncinya di dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga leluhur itu marah sekali. Pada saat ini, seorang raksasa dari surga tiba-tiba turun, dan ribuan aturan ilahi dan puluhan ribu cahaya ilahi menyapu ke arah pintu batu. Itu adalah kekuatan penyegelan yang tak ada habisnya. Tak seorang pun menyangka bahwa raksasa di surga akan tiba-tiba bertindak. Itu adalah suara mayat batu. Dia berteriak, "Apa yang kau tunggu? Kalau tidak sekarang, kapan kau akan menyegel pintu ini?" Tak seorang pun menyangka bahwa mayat tua yang kejam ini akan menjadi orang pertama yang bertindak. Tahukah kamu, dia memang tipe orang jahat yang bersembunyi di belakang dan jarang mengambil alih pimpinan. Semuanya, apakah kalian belum mengerti? Begitu pintu ini dibuka, akan ada bencana yang tak ada habisnya. Mayat batu itu meraung, "Kalian bertanya-tanya tentang asal-usulku. Aku ada bersama dunia, tetapi aku diciptakan sebagai mayat. Kalian selalu bertanya-tanya dari mana asalku, tetapi bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana asalku. Ketika aku melihat pintu batu ini hari ini, akhirnya aku mengerti bahwa aku adalah mayat yang jatuh dari pintu itu. Kemudian, aku mengembangkan kecerdasan dan berkultivasi hingga ke tingkatku saat ini. Mayat batu yang ada bersama dunia, asal-usul kehidupan masa lalunya selalu menjadi misteri. Dia sendiri tidak tahu, tetapi sekarang dia akhirnya memiliki kesan yang samar-samar." Mendengar hal itu, para dewa di kahyangan pun terkejut. Beberapa raksasa turun satu demi satu, mengerahkan berbagai ilmu sihir untuk menyegel gerbang batu itu. Ketiga leluhur agung itu murka dan meraung ke langit. Lu Zhan adalah orang pertama yang bergegas maju. Dia menyapu beberapa raksasa dengan satu pukulan, dan kekuatan bertarungnya yang mendominasi ditunjukkan sepenuhnya.
Wow, terdengar suara lolongan aneh. Fluktuasi energi dunia kematian sama dahsyat dan bergejolaknya dengan sungai Yangtze, menyerbu ke arah gerbang batu. Seorang pria kuat misterius mengambil tindakan. Aura mengerikan dari gerbang batu beberapa waktu lalu juga menggemparkan benua orang mati. Padahal, saat pintu batu itu ditutup, sudah sulit untuk dibuka. Para raksasa di alam surga tidak mengetahui hal ini, dan penyegelan gila-gilaan yang terjadi pada saat ini tentu saja membuat ketiga leluhur semakin geram. Orang kuat misterius dari dunia kematian juga muncul, dan pertempuran jarak dekat segera terjadi, dan para raja bertarung. Boom! Raja Pangu memenjarakan istana yang hancur di langit dan menjaga pintu batu di altar dengan erat untuk mencegahnya rusak secara tidak sengaja. Pada saat ini, Xiao Chen memegang kunci batu di tangannya dan merasa gembira. Mungkin kunci batu ini ada hubungannya dengan kedua pintu tersebut. Kamu jalan. Raja Pangu berteriak kepada Xiao Chen dan yang lainnya. Ikuti istana Ra. Kesasa dan masuklah ke surga. Dia membelah ruang dengan kapak batu besar dan secara langsung menerobos penghalang dunia besar yang memisahkan surga. Kekuatan macam apa ini? Bang! Dia pertama-tama menghancurkan istana raksasa yang hancur itu ke surga, dan kemudian memindahkan Xiao Chen, ke Zhu dan yang lainnya ke sana. Raja Pangu, kau, jangan khawatirkan aku. Mudah bagiku untuk mundur. Jangan terlibat dalam pusaran ini. Tempat ini tidak terkendali. Raja Pangu menanggapi seperti ini. Ini adalah pertarungan jarak dekat yang mewakili orang-orang terkuat di seluruh dunia. Jika Xiao Chen dan yang lainnya tetap tinggal, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Sekalipun itu Kesu, meskipun dia berhasil mengambil langkah terakhir, dia mungkin tetap bukan lawannya. Lagi pula, dia baru saja menjadi Raja Manusia Batu dalam waktu yang singkat. Ketiga leluhur dari dunia lain benar-benar tak terkalahkan. Mereka bergegas menaiki 99 anak tangga batu yang rusak dan berdiri di depan gerbang batu sambil melihat sekeliling. Dia terus menggumamkan sesuatu, dan akhirnya sepasang mata muncul di pintu batu. Mereka tidak memiliki pupil, tetapi memancarkan cahaya terang. Kabut hitam berputar-putar di sekitar mereka, dan hanya sepasang mata yang memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, tampak sangat aneh dan misterius. Itu adalah sepasang mata yang terpantul melalui dinding batu. Ketiga leluhur dari dunia lain menjadi semakin percaya diri. Anak tangga batu yang rusak itu berguncang, dan 99 anak tangga batu itu muncul kembali. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang membuatnya tumbuh lagi. Tiga raja besar berdiri di atasnya, menghancurkan semua raja. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Tidak seorang pun mengetahui hasil pasti dari pertempuran ini. Mereka hanya tahu bahwa seorang raksasa dari surga telah jatuh di Kyushu, dan 99 anak tangga batu jatuh dengan keras ke dunia lain. Setelah kembali ke surga, beberapa raksasa yang berpartisipasi dalam pertempuran itu menolak untuk membicarakan pertempuran hari itu, tetapi mereka semua mencari sesuatu secara rahasia. Baru 800 tahun kemudian para dewa di surga secara bertahap mendengar bahwa beberapa raksasa diam-diam mencari rahasia dan kejadian masa lalu surga. Banyak legenda yang dianggap tidak masuk akal diselidiki secara diam-diam oleh para raksasa, yang seolah-olah sedang mencari kebenaran sejarah. Tampaknya dia juga sedang mengumpulkan petunjuk, mencoba menemukan sesuatu. Kemudian, hampir semua raksasa di surga mengambil tindakan,
dan para dewa merasakan ada sesuatu yang salah. Tahukah kau bahwa surga memiliki masa lalu yang lebih panjang dan lebih gemilang? Para raja saat ini sedang menyelidiki rahasia-rahasia itu, ingin mendapatkan sesuatu. Ya, aku juga pernah mendengarnya. 800 tahun yang lalu, mereka tampaknya telah menemukan sesuatu setelah mereka turun ke dunia fana. Menurut legenda, ada beberapa reruntuhan besar di surga, yang berisi harta karun yang berharga. Mereka sedang menjelajahi legenda sejarah. Mungkinkah mereka mencari harta karun yang berharga di reruntuhan tersebut? Tidak, mereka ingin menjelajahi dunia yang lebih luas. Sebuah periode waktu yang telah terlupakan, sebuah dunia yang diselimuti misteri, itulah mengapa mereka menjelajah. Para dewa di surga banyak bicara. Mereka semua ingin tahu apa yang dicari raja, dan banyak dari mereka memiliki pendapat berbeda. Waktu berlalu dengan cepat, 2000 tahun telah berlalu dalam sekejap. Sudah 2800 tahun sejak pertempuran tahun itu, dan begitu banyak hal telah terjadi selama itu. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. 2800 tahun yang lalu, setelah dia, Kezu dan yang lainnya dikirim ke surga oleh Raja Pangu, mereka mencoba membuka pintu batu dengan kunci batu, tetapi gagal karena tidak ada lubang kunci dan mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah itu, semua orang berpisah di surga. Dia menyendiri sampai sekarang dan baru saja bangun. Selama bertahun-tahun, rumor telah beredar di surga bahwa para raja sedang menjelajahi legenda sejarah, dan ada banyak spekulasi yang beredar di antara para dewa. Apa yang kita ketahui tentang surga hanyalah puncak dari gunung es. 2800 tahun kemudian, Stone Course, salah satu pihak yang terlibat di masa lalu, akhirnya angkat bicara dan mengatakan hal ini. Menggali sejarah dan mencari petunjuk tersembunyi yang tersisa dari tahun-tahun lampau, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Xiao Chen telah mengasingkan diri selama 2800 tahun. Setelah terbangun kembali, ia menemukan beberapa fluktuasi merek di tempat ia menyendiri. Mereka ditinggalkan oleh ayah keke dan lainnya. Setelah membacanya, Xiao Chen memutuskan untuk kembali ke Jiushu dan meninggalkan surga untuk sementara waktu. 2800 tahun kemudian, Xiao Chen tiba di Jiushu lagi, merasa bingung. Apa yang dilihatnya di hadapannya penuh dengan vitalitas, dengan gunung-gunung hijau, monyet-monyet menangis, dan harimau-harimau mengaum. Benar-benar berbeda dengan pemandangan yang sunyi dan mati saat dia pergi. Ini adalah tanah murni yang penuh kehidupan. Aku hanya tidak tahu makhluk mana yang menjadi penguasa negeri ini sekarang. Wah, itu seekor naga. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba menemukan seekor naga. Ia segera mengejarnya, tetapi kemudian berhenti karena ia melihat sebuah sosok bergoyang di cakrawala dan sebuah kota tampak menjulang. Bab 599 Bahasa Indonesia. Bab 599 Tidak ada kesempurnaan. Naga itu menghilang ke dalam hutan, tetapi saat ini Xiao Chen melihat sosok manusia dan kota besar di cakrawala. 2800 tahun berlalu dalam sekejap. Banyak hal terjadi di bumi. Ras manusia punah sepenuhnya, lalu muncul ras baru yang menjadi penguasa baru di bumi ini. Akan tetapi, ini bukan hasil evolusi alami bumi, tetapi tindakan yang disengaja oleh dunia lain. Ras-ras yang baru muncul semuanya telah muncul dalam sejarah.
Asal-usul mereka belum sepenuhnya terhapus dan mereka semua ada di dunia lain, *****. Kini dunia-dunia lain seperti menggembalakan mereka, memungkinkan mereka muncul kembali di Kyushu. Xiao Chen melangkah maju dan melihat para orc, yang setengah manusia dan setengah binatang, dengan tubuh manusia dan ciri-ciri binatang buas, seperti serigala. Mereka memiliki telinga serigala dan, jika perlu, kuku di tangan mereka dapat tumbuh dengan cepat dan tumbuh menjadi cakar serigala yang tajam. Sebuah bila angin besar menyapu, dan Xiao Chen menangkisnya dengan ringan. Bila angin itu hancur seketika, tetapi energi yang hancur itu langsung mengembun menjadi serigala raksasa yang menerkam ke arah Xiao Chen. Hal ini agak mengejutkan Xiao Chen. Manusia serigala yang bermusuhan di depannya tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan kekuatan ilahi. Siapa kamu? Apakah kamu dari suku surgawi? Serigala yang kuat itu berjaga-jaga, siap menyerang lagi kapan saja. Xiao Chen menatap manusia serigala itu dan berkata, ribuan tahun kemudian, tidak, 10.000 tahun, atau 20.000 tahun kemudian, jika kamu masih hidup, kamu akan tahu siapa aku. Dia telah melihat bahwa manusia serigala ini adalah Raja Serigala yang paling kuat di wilayah ini, dan bakatnya luar biasa. Jika dia bisa bertahan hidup, dia mungkin bisa mencapai alam semi leluhur dan bahkan mencapai posisi dewa leluhur. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Sekalipun peluang keberhasilannya 10%, hal itu baru terjadi puluhan ribu tahun kemudian. Siapa kamu? Jadilah Raja Serigala yang baik dan berusahalah untuk menjadi raja terhebat di sukumu dan bahkan seluruh suku binatang buas. Kemudian, mungkin suatu hari, kau akan dapat mengambil bagian dalam pertempuran yang ditakdirkan untuk terjadi. Xiao Chen berkata dengan sedikit sedih. Ketika suatu ras bangkit, apakah ia tahu bahwa akhir kehancuran telah diatur oleh seseorang, dan itu akan berulang terus-menerus, dalam reinkarnasi lagi dan lagi. Apakah nenek moyang umat manusia juga seperti ini? Apakah mereka juga mengalami hal seperti itu? Apakah suatu ras yang hancur tiba-tiba muncul di hadapan mereka, menjadi peringatan yang menyedihkan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Raja Serigala yang agak luar biasa itu menatap Xiao Chen dengan waspada sambil berpikir, dan berkata, tolong jelaskan lebih jelas. Beberapa hal tidak dapat diubah bahkan jika aku memberitahumu akhirnya. Kembangkan rasmu dengan baik. Meskipun Xiao Chen sedih, dia akhirnya tersenyum pada dirinya sendiri. Apa gunanya dia berkata begitu di depan Raja Serigala kecil ini? Apakah mungkin untuk bertemu dengannya lagi? Saya khawatir setelah ribuan atau puluhan ribu tahun, pihak lain akan berubah menjadi tanah busuk. Di wilayah suku serigala terdapat beberapa kota sederhana, yang menunjukkan bahwa kondisi kehidupan mereka masih sangat primitif. Xiao Chen melayang seperti awan asap, melintasi kota, dan bagaikan hantu, dia memperhatikan segalanya dengan tenang. Dia hanya seorang pejalan kaki yang tidak ingin mengubah apapun, dan dia juga tidak dapat mengubah apapun. Dia pergi dari sini sebelum semua serigala bisa bereaksi. Segera, Xiao Chen menjelajahi daratan luas tempat para orc tinggal. Selama perjalanan, dia menyelamatkan seorang gadis rubah dan juga bertemu langsung dengan raja-raja orc lainnya, namun dia merasa sangat kecewa. Hanya gadis rubah dan raja serigala yang memiliki bakat luar biasa. Meskipun yang lain dapat dianggap luar biasa, bahkan jika mereka diberi waktu puluhan juta tahun,
mereka tidak dapat mencapai alam semi leluhur, apalagi dewa leluhur. Xiao Chen pergi dengan kecewa. Perhentiannya selanjutnya adalah permukiman celestial. Dia memiliki harapan besar terhadap ras kuno yang dikatakan sangat berbakat dan telah muncul kembali di dunia. Bangsa celestial yang tinggal di dataran tengah memang merupakan ras yang kuat. Mereka menempati tanah paling subur sekaligus muncul di bumi pada saat yang sama. Saat kami tiba di kawasan Celestials, kami dapat melihat kota megah dari jauh. Mereka berkembang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Bismen. Aku penasaran apakah barang antik tua dari ras Celestial itu masih ada. Jika dia tahu bahwa rasnya berkembang pesat lagi di tanah ini, aku penasaran apakah dia akan sedih atau senang. Xiao Chen berkata dalam hati, penampakan Celestials hampir sama dengan manusia, kecuali bahwa masing-masing dari mereka memiliki mata vertikal ketiga, yang merupakan bagian penting yang dapat menghasilkan kekuatan supernatural bawaan. Secara alamiah akan bervariasi dari orang ke orang, dan mata vertikal mereka akan mengembangkan berbagai kekuatan magis yang berbeda, bahkan aneh, seiring bertambahnya kekuatan mereka. Xiao Chen berjalan memasuki kota dan memandangi ras yang dulu makmur. Hatinya dipenuhi harapan karena dia merasakan kekuatan ras ini. Jika mereka berkembang, seberapa kuatkah mereka? Di kota kerajaan klan surgawi, Xiao Chen menemukan setengah leluhur dari dunia lain. Meskipun dia berada di alam tingkat ketujuh, bagi Xiao Chen saat ini, dia sama sekali bukan apa-apa. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menghabisinya. Namun, dia tidak melakukannya. Membunuh setengah leluhur tidak akan mengubah apapun. Jika dewa leluhur dengan potensi tak terbatas ada di sini, mungkin ia akan memiliki dorongan untuk bertindak. Leluhur setengah itu sebenarnya mengajarkan para celestial segala macam mantra dewa dan keterampilan tempur untuk meningkatkan perkembangan mereka. Xiao Chen seperti seorang penonton, menyaksikan semua ini dengan tenang. Ia merasa perjalanan ke alam baka ini terasa sangat tergesa-gesa, reinkarnasi ini mungkin tidak akan berlangsung lama dan akan segera berakhir. Dia tampaknya telah melihat akhir dari Celestials. Kali ini Xiao Chen tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengamati dalam diam. Dia tetap diam selama 10 tahun penuh, selama waktu itu dia melakukan perjalanan ke setiap wilayah klan surgawi dan memilih ratusan orang terkemuka. Bila memungkinkan, ia ingin mengakar dalam perlombaan ini dan mengajar dalam diam. Namun, dia kecewa pada akhirnya. Titik awal ras yang kuat ini memang jauh melampaui ras lain, bahkan lebih rendah dari ras naga. Namun, ia menemukan masalah yang fatal. Bangsa Celestial memiliki titik awal yang tinggi, tetapi setelah berkembang ke tahap tertentu, keunggulan mereka tidak lagi begitu jelas. Orang-orang yang menonjol di antara mereka dapat dengan cepat mencapai alam keabadian, tetapi setelah itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan keluarga baru. Titik awalnya tinggi dan kekuatannya sangat dahsyat, tetapi kurang memiliki kreativitas, yang berakibat fatal bagi suatu perlombaan. Mungkin tidak begitu sulit untuk mencapai alam semi leluhur, tetapi akan sangat sulit untuk mencapai apapun lebih jauh setelah itu. Mungkin Tuhan itu adil dan memberi mereka titik awal yang tinggi, tetapi menciptakan kekurangan di kemudian hari, sehingga secara keseluruhan, mereka tidaklah sempurna. Pada akhirnya, Xiao Chen hanya menyegel sebuah tanda di benak lebih dari 100 orang luar biasa,
yang mencakup berbagai metode kultivasi rahasia dan segala sesuatu yang telah terjadi di negeri ini sejak zaman kuno. Jika mereka dapat mencapai alam semi leluhur atau lebih tinggi, segel itu akan terbuka secara alami, dan semu. Rahasia serta kejadian masa lalu akan diketahui dan dipahami. Benihnya tidak sempurna, tetapi ada yang harus ditanam. Setelah itu, Xiao Chen datang ke daerah lain dan memasuki wilayah ras lain yang misterius dan hampir sempurna. Para elf merupakan ras yang berbadan ramping dan berpenampilan nyaris sempurna, serta sangat cantik. Mereka tinggal di hutan, damai dan tenang, seperti pertapa. Xiao Chen menemukan ras ini di hutan pegunungan yang indah dan asri. Dia mencicipi cairan suci yang mengalir dari pohon kehidupan dan menyaksikan perlombaan ini dengan tenang. Kekecewaan kembali tergambar di wajahnya. Titik awal perlombaan ini masih sangat tinggi, sebanding dengan Celestials. Mereka adalah penyihir alami dengan umur panjang dan cukup waktu untuk berlatih. Namun sayang, daya cipta mereka tak sebaik daya cipta kaum Celestial. Ras yang dulunya misterius dan kuat telah muncul kembali di dunia. Kita memiliki kesempatan untuk mengamati mereka dari dekat, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang sempurna. Setelah merasa kecewa, Xiao Chen menenangkan diri. Di dunia ini, semuanya memiliki jalur yang dapat dilacak dan tidak ada yang namanya kesempurnaan. Meskipun begitu, ia masih meninggalkan benih-benih harapan dan meninggalkan jejak di hati ratusan peri. Setelah mengunjungi beberapa ras lain, Xiao Chen akhirnya tiba di tempat berkumpulnya klan naga. Ini adalah ras yang kuat, tetapi jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 10.000 atau lebih. Xiao Chen memiliki perasaan khusus terhadap ras naga. Meskipun mereka bukan ras yang paling kuat, ia meninggalkan lebih dari 1.000 jejak spiritual dan menyegelnya dalam ras ini. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen mendesah. Dahulu kala, dia juga tinggal di tanah ini, tetapi sekarang, 2.800 tahun kemudian, segalanya telah berubah. Ini bukan lagi eranya. Lebih tepatnya, ini bukan lagi era umat manusia. Semua ras kuat di masa lalu telah muncul kembali, tetapi ras manusia adalah satu-satunya yang hilang. 3.000 tahun yang lalu, masih ada teman-temannya dan musuh-musuhnya di bumi ini, tetapi 3.000 tahun kemudian, seiring berlalunya waktu dan pasang surut zaman, segalanya telah berubah. Mereka yang dulu pernah bertarung dengannya kini telah berubah menjadi debu, dan mereka yang dulu pernah minum dan mengobrol dengannya kini telah berubah menjadi tulang kering. Ras manusia telah musnah dan kini hanya dia yang tersisa di dunia ini. Ini adalah bentuk kesendirian yang tak bisa berkata-kata. Dunia ini begitu besar, tetapi tidak ada rumah untuknya. Xiao Chen berdiri di atas gunung yang tinggi, menatap ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambutnya yang hitam dan meniup hatinya yang sunyi dan tenang. Semua orang sudah tiada, sekalipun mereka mantan musuh. Alangkah baiknya jika ada yang dibangkitkan, yang penting mereka masih manusia. Sekalipun terjadi perseteruan yang tidak dapat didamaikan, jika beberapa orang dapat dibangkitkan dan muncul di hadapan matanya lagi, dia akan dapat melupakan semua dendam sambil tersenyum. Ia telah hilang, tak ada yang tersisa, semua orang telah berubah menjadi tulang kering, dan kehidupan tidak akan pernah bisa diulang. Liu Mu, Chen Fang, Jin Sanyi, Niu Ren, wajah-wajah ceria muncul di depan Xiao Chen dari waktu ke waktu, tetapi sekarang hanya dia yang tersisa.
Dan Keke, makhluk kecil yang malang. Berpikir kembali ke masa lalu, Xiao Chen merasa matanya agak kabur, tetapi pada akhirnya, tidak ada air mata yang menetes, hanya sedikit kabut yang melayang dari matanya. Akhirnya, Xiao Chen berjalan selangkah demi selangkah dari bagian timur benua menuju bekas Yongzhou, dari timur ke barat dengan berjalan kaki, seolah-olah itu adalah kenangan terakhirnya tentang masa lalu. Tanah di bawah kaki kita adalah tempat pemakaman orang-orang dari masa lalu. Ribuan tahun kemudian, siapakah siapa? Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah, dan siapa yang bisa memberitahu di mana orang-orang di kehidupan sebelumnya berada? Rumputnya begitu hijau, mungkin ada daging dan darah orang yang meninggal di akarnya, kolamnya dalam sekali, mungkin di dasarnya terdapat tulang-tulang pahlawan. Desa Zulong menghilang tanpa jejak, dan hasil ini sudah diketahui. Xiao Chen sangat terdiam. Dia tidak tahu apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal, dan dia tidak tahu kemana perginya desa kuno itu. Xiao Chen berdiri di sini dengan tenang selama 3 hari, lalu pergi. Namun saat melewati lokasi asli kota mati tersebut, ia teringat pada Keke yang biasa membawa keranjang bambu, membakar kertas, dan memujanya. Adegan ini membuat hatinya yang tenang tiba-tiba terasa sakit. Menahan kesedihannya, ia terbang ke langit dan meninggalkan Kyushu, hal yang membuatnya gelisah. Bepergian melalui 4 dunia, Xiao Chen menemukan bahwa keempat dunia ini tidak banyak berubah dan masih belum ada makhluk hidup. Sambil mendesah panjang, Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Jiushu dan keempat dunia serta memasuki dunia kematian. Dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Apakah dewa leluhur dari dunia lain benar-benar memusnahkan semua petani di dekat desa dewa? Apakah tidak ada seorang pun yang lolos dari malapetaka itu? Dia ingin mencari dengan cermat di benua kematian, mungkin ada satu kejutan terakhir. Xiao Chen memasuki dunia kematian dan melewati desa Shen. Ekspresinya membeku. Di masa lalu, dia telah mengupas sebidang tanah itu dan menguburnya di Kyushu, tetapi sekarang tampaknya tempat ini telah tenggelam lagi, membentuk makam besar, seperti gunung. Siapa yang datang ke sini untuk menguburkan mayat-mayat itu? Apakah ada yang benar-benar selamat? Xiao Chen menyelidiki dengan indera spiritualnya, namun tidak menemukan apapun. Lalu dia berjalan menuju kedalaman benua kematian. Kota di jalan menuju Raja Gadis Muda telah lama hancur. Raja Kerangka Tua dan Guru Jigong keduanya telah menghilang, dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui. Apakah Tian Wei Tian, Ren Wei Ren, Ying Xiong dan yang lainnya telah meninggal? Menurut ramalan, mereka akan menjadi satu dengan Pluto yang agung dan perkasa dan akan dikorbankan di istana kematian. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ia menuju ke dalam, tetapi ia tidak pernah menemui kabut kematian lagi, yang berarti ia tidak dapat menemukan istana kematian dan mustahil menemukan Pluto yang agung dan perkasa lagi. Sutian, aku datang untuk mencarimu. Di kedalaman benua kematian, Xiao Chen berteriak, mengguncang 4 arah. Namun, tidak ada seorang pun yang menanggapinya dan terjadilah keheningan di kedalaman dunia kematian. Makin ke dalam, makin banyak rintangan dan bahaya yang menghadang, yang mana sangat membahayakan bagi para dewa leluhur. Apakah ratu muda itu Qing Qing? Dia dan 3 kerangka berjalan ke kedalaman dunia kematian dan belum kembali selama bertahun-tahun. Apakah dia baik-baik saja? Kamu di sini. Pada saat ini,
jauh di benua kematian, di antara lautan tulang seputih salju, bayangan Taois Sutian muncul. Dia menatap Xiao Chen dengan mantap dan berkata, sayang sekali kamu kehilangan peta formasi. Setelah bertabrakan dengan gerbang batu di ujung 99 anak tangga batu, peta dewa terbelah dan tenggelam ke bawah tanah Jiushu. Sutian, aku di sini bukan untuk melawan musuhmu yang kuat. Aku ingin bertanya padamu, apakah ada orang yang selamat di desa Dewa Matahari? Entahlah, benua kematian begitu besar, bagaimana mungkin aku tahu segalanya? Mungkin ada yang selamat. Para dewa leluhur dari dunia lain memasuki dunia ini dan menghadapi rintangan dari banyak makhluk kuat di kedalaman benua kematian. Mereka menderita kerugian besar dan akhirnya tidak punya pilihan selain mundur. Petik 2. Pernahkah kau melihat seorang gadis muda, raja, dan 3 kerangka memasuki kedalaman benua kematian? Xiao Chen terus bertanya, ada banyak hal yang ingin diketahuinya. Ya, aku pernah melihatnya, tetapi gadis itu tidak sederhana. Dia bukan lagi seorang raja dan telah dipromosikan ke ranah dewa leluhur. Xiao Chen terkejut dan berkata, bisakah kau membawaku ke tempat itu? Tidak mungkin. Bagian terdalam benua itu adalah zona kematian terlarang. Tidak ada jalan kembali setelah kau pergi. Di sana, kau akan melihat banyak kota sihir kuno yang hancur. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi aku tidak bisa diganggu untuk pergi ke sana saat ini. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Sutian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sarankan kamu untuk berhenti. Ada orang-orang yang tidak sabar menunggu kedatanganmu ke pintu mereka. Kamu harus tahu bahwa 2800 tahun yang lalu, dalam pertempuran terakhir, Raja Dunia Kematian juga mengambil tindakan dan menyerang ujung tangga batu. Seseorang memperhatikanmu, dan mereka sangat tertarik dengan peta dewa. Bab 600, dunia telah berubah selama 13.000 tahun terakhir. Sutian yang misterius dan kuat sangat berhati-hati hari ini. Dia tidak ingin masuk lebih dalam ke zona kematian terlarang. Dia tampak memiliki berbagai macam kekhawatiran. Betapapun kuatnya dia sangat berhati-hati. Orang bisa membayangkan betapa ajaib dan mengerikannya daerah itu. Saya menyarankan Anda untuk kembali dengan cara yang sama dan mengambil kembali peta suci sesegera mungkin. Itulah hal yang paling penting. Mendengar ini, Xiao Chen terdiam beberapa saat. Dia benar-benar ingin masuk jauh ke dunia kematian, tetapi dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Sutian masuk akal dan peta ilahi sangat penting. Ayah kekedan kura-kura tua pernah memperingatkannya ketika dia berada di surga untuk kembali ke Jiushu, bersabar, dan mencari cara untuk menyusun kembali formasi. Orang tidak selalu bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain kembali ke Kyushu. Yang harus dilakukannya sekarang adalah meningkatkan dan memantapkan kekuatannya hingga ia cukup kuat untuk bersaing dengan Raja Manusia Batu. Apakah Anda tahu cara meringkas diagram formasi? Sutian bertanya. Kita perlu menjelajahinya perlahan-lahan. Xiao Chen tentu saja tidak bisa memberitahunya. Aku tahu sedikit tentang itu. Diagram formasi pernah menunjukkan kekuatannya di dunia kematian, dan kemudian dipadatkan pada pedang. Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan tidak berkata apa-apa lagi. Oh, kamu tahu rinciannya, tolong beritahu aku. Ekspresi Xiao Chen berubah. Ini melibatkan rahasia besar. Jika bocor,
mungkin akan menggemparkan dunia. Sutian tampak emosional, tangannya di belakang punggungnya, wajahnya penuh desahan. Mendengarnya mengatakan ini, Xiao Chen menjadi lebih penasaran. Diagram formasi yang kuat itu memadatkan kekuatan tertinggi dan segel Tao yang rumit dan misterius, yang masih belum dapat ia pahami dengan benar. Jika seseorang dapat memberinya petunjuk, tentu itu akan sangat membantunya. Apakah kamu tahu 9 lampu? Apakah kamu tahu monumen surgawi? Mata Sutian tampak melamun, seolah sedang mengingat peristiwa yang sangat penting di masa lalu, dan ekspresinya sangat serius. Tentu saja aku tahu. Setelah mendengarnya mengatakan ini, Xiao Chen semakin merasa bahwa Sutian mengetahui sesuatu. 9 lampu membawa terlalu banyak rahasia, dan prasasti surgawi bahkan lebih misterius lagi. Dan semua tanda menunjukkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan peta ilahi. 9 lampu dan monumen surgawi adalah. Sutian berhenti berbicara di sini, matanya seperti dua bilah, memindai bagian terdalam dari dunia kematian. Bang! Kekosongan itu tiba-tiba tertusuk oleh dua mata emas, yang membelah langit dan memancarkan cahaya yang menyilaukan di ujung bumi, membuat tempat itu menjadi terang dan jernih. Sebuah kota mati yang tinggi dan megah muncul dan tampak jelas di depan kedua orang itu, seolah-olah sudah sangat dekat. Namun, jelas bahwa kota raksasa kuno itu setidaknya berjarak puluhan ribu mil dari sini. Itu baru saja diwujudkan oleh Sutian dengan kekuatan supernaturalnya yang hebat. Seorang pria batu yang sedang menjalani transformasi nirwana. Mata Xiao Chen bersinar terang. Lihat, tidak ada tanah suci di dunia kematian. Ada transformator kuat yang jaraknya ribuan mil, dan dia bisa mendengar dengan jelas apa yang kita katakan. Bahkan kesadaran ilahi yang kuat pun bisa dicegat. Sutian menyapukan tangannya melintasi kekosongan, dan kota besar itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Katanya, majulah 100 mil ke kota matiku yang baru dimurnikan untuk berbincang, kalau tidak, takkan ada rahasia. Lebih dari 100 mil di depan, sebuah kota besar tampak kabur dan tersembunyi dalam kabut. Xiao Chen harus mendesah bahwa Sutian sangat kuat. Gumpalan kesadaran ilahi yang dipisahkannya telah merebut kota kuno lainnya. Bang! Gerbang kota besar itu terbuka dan Xiao Chen melangkah masuk. Kriki! Gerbang itu perlahan tertutup, kabut bergulung di kota, dan gelombang energi vital melonjak. Pada saat ini, Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Langit gelap, awan dan kabut menutupi langit, menghalangi langit kota kuno dan menutupi tempat itu sepenuhnya. Kota kuno itu bagaikan sangkar, mengurung Xiao Chen di dalamnya, semua jalan keluar terhalang. Sutian, apa maksudmu? Dunia kematian penuh dengan makhluk-makhluk yang kuat, dan keberadaan di bagian terdalam dapat melihat menembus segalanya. Jika kita tidak begitu teliti, mereka akan menyadarinya. Sutian menjawab dengan santai. Meski begitu, kau tak perlu membuat keributan seperti itu dan mengunciku sepenuhnya di kota ini. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Sutian tampak tenang dan memperlihatkan sosoknya di tengah kabut di depannya. Ngomong-ngomong, peta dewa milikmu telah hilang. Aku khawatir kerja sama kita tidak bisa berlanjut. Aku harap kau akan mengembalikan kota iblis kuno kepadaku. Kau mengubah wajahmu begitu cepat. Kau telah berusaha sekuat tenaga untuk menenangkanku dan terus memberikan saran yang berguna sebelumnya. Tetapi itu hanya untuk memikatku ke kota kuno. Apakah kau ingin mengambil tindakan sekarang?
Pertumbuhanmu mengejutkanku. Kau telah mencapai level kelima leluhur perang dan akan segera memasuki jajaran leluhur perang super, tetapi kau telah kehilangan peta dewa. Bagiku, kau adalah tonik yang sangat kuat. Sampai saat ini, suara Sutian masih sangat datar, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia memperlihatkan wajah yang ganas. Dia ingin mengorbankan Xiao Chen dan mengambil esensi kehidupannya. Kau hanya secuil pemikiran ilahi. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Xiao Chen menatap Sutian di depannya. Dia sudah tahu kalau partnernya ini bukan orang yang enak diajak berurusan, tapi dia tidak menyangka kalau pihak lain ternyata begitu percaya diri hingga berani menyerang Zhan Su tingkat kelima. Peta sucimu sudah lama hilang, apalagi yang bisa kau andalkan. Aku sudah menunggumu selama lebih dari 2.800 tahun. Kau adalah korban yang baik, dan aku sangat membutuhkan daging dan darahmu. Bang! Ketika dia mengatakan ini, tombak batu muncul di tangan Sutian, sederhana dan bersahaja, tetapi dengan aura pencegah yang kuat. Itu adalah senjata batu yang sempurna, senjata peninggalan seorang manusia batu kuat tingkat raja, yang diarahkan ke dada Xiao Chen. Aku lupa memberitahumu bahwa untuk menghadapimu, aku memisahkan sebagian besar kesadaran ilahiku, hanya untuk tujuan menghancurkanmu sepenuhnya. Setelah memurnikanmu, aku secara alami akan menemukan cara untuk memadatkan gambaran ilahi di lautan ingatanmu. Daripada bergantung pada orang lain, lebih baik kau menguasai dan mengembangkan yang melarikan diri sendiri. Suara Sutian sangat acuh tak acuh dan kejam. Menjadi sangat dingin, sangat berbeda dari penampilan sebelumnya. Ngomong-ngomong, aku bisa memberitahumu bahwa beberapa orang yang kau tanyakan padaku memang tidak mati. Aku pernah bertemu dengan sekelompok pria kuat, ratusan biksu naga. Pemimpinnya adalah Dewa Perang Naga, seorang pria dengan potensi besar. Dia telah mencapai tingkat ke-9 alam leluhur dan telah sedikit menyentuh alam dewa leluhur. Di mana mereka? Dua sinar cahaya yang kuat keluar dari mata Xiao Chen. Ratusan naga, sungguh roh kehidupan yang kuat, berkumpul bersama, sungguh mengasyikkan. Aku menelan semuanya. Kau, Xiao Chen sangat marah. Ia tidak akan pernah melupakan sosok tinggi Dewa Perang Naga. Dia pernah melindungi Keke dan sangat peduli pada binatang kecil itu. Dia adalah penjaga klan naga, dewa perang yang kuat. Mereka lolos dari kejaran dunia lain, namun tiba-tiba mati di tangan Sutian. Ratusan nyawa naga akhirnya musnah di sini. Bang! Sutian bergetar sedikit, dan seluruh kota sihir kuno bergetar hebat. Dari gedung-gedung tinggi di sekitarnya, kerangka-kerangka seputih salju tiba-tiba bergulir keluar, semuanya adalah sisa-sisa klan naga. Tulang pucat itu agak mencolok dan menyakiti hati Xiao Chen. Dia melihat kerangka besar berwarna putih dari seekor naga singa menumpuk di depannya seperti bukit. Itu adalah Dewa Perang Naga. Ratusan kerangka dan ratusan prajurit naga yang kuat tewas secara tragis di kota itu. Sutian, aku selalu tahu bahwa kamu bukan orang baik, tetapi aku tidak pernah menyangka kamu bisa membuatku begitu marah. Aku tidak akan berhenti sampai aku membunuh pikiranmu. Sayang sekali, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Biarkan amarahmu membara dan membakarmu. Suara Sutian seperti kutukan. Api hitam yang berkobar di kota iblis kuno benar-benar terhubung dengan aura kemarahan yang melonjak keluar dari Xiao Chen dan menyapu ke arahnya dengan ganas. Ini adalah kutukan yang mengerikan. Pada saat yang sama,
Su Tian datang ke arah Xiao Chen dengan tombak batu di tangannya. Ujung tombak itu mengguncang benua kematian. Fluktuasi energi yang dahsyat melewati kota iblis kuno, menghancurkan area seluas puluhan ribu mil. Hanya kekuatanku sendiri yang merupakan kekuatan paling mendasar. Selama lebih dari 2.800 tahun, demi kultivasi, aku jarang menggunakan senjata pembunuh besar, hanya untuk mengasah diriku sendiri, tetapi hari ini aku akan melanggar aturan. Xiao Chen mengeluarkan gulungan kuno itu dengan suara keras dan menyegelnya ke depan. Gulungan berkabut itu memperlihatkan gambaran sungai dan gunung yang tak tertandingi kemegahannya, seolah-olah dunia nyata telah muncul. Kelima raja tampaknya hendak maju dan pergi bersama untuk menekan Su Tian. Apa? Su Tian terkejut. 2.800 tahun yang lalu, Anda tidak melihat keseluruhan pertempuran. Selain diagram formasi, saya juga punya gulungan kuno. Gulungan kuno, hualala, berkibar tertiup angin, dan kelima raja melangkah menuju langit virtual. Ah! Su Tian meraung, dan kota suci kuno itu bergetar, seperti penjara langit, dengan aura suram, lalu mulai mengencang, dan cahaya hitam tak berujung menyala, mencoba memusnahkan Xiao Chen dan gulungan kuno itu. Pada saat yang sama, tombak batu menusuk kelima sosok tinggi itu. Bang! Semua cahaya hitam diserap dalam jangkauan gulungan kuno, dan tombak batu itu benar-benar terbang ke gulungan kuno itu. Mustahil! Su Tian berteriak, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan tombak batu. Prajurit batu raja itu tampak memiliki kehidupan dan kesadaran, dan bergegas menuju salah satu dari 5 sosok tinggi itu sendirian. Mungkinkah itu prajurit batunya? Mata Su Tian menunjukkan ekspresi terkejut. Bang! Tombak batu itu akhirnya lepas dari kendalinya, terbenam ke dalam gulungan kuno, dan muncul di tangan seorang raja. Dengan cara ini, gulungan kuno itu mengguncang langit, dan tombak batu terintegrasi ke dalamnya, membuat kekuatan seluruh gulungan menjadi lebih kuat. Gulungan kuno, hualala, bergetar, seolah-olah langit berguncang, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tombak batu itu bahkan memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan. Seluruh kota sihir kuno yang padat itu berguncang, seolah-olah hendak runtuh, dan cahaya hitam pun menghilang banyak. Xiao Chen terkejut bahwa masih ada ruang untuk perbaikan pada gulungan kuno ini. Penambahan tombak batu membuatnya jauh lebih kuat. Apa jadinya jika kelima prajurit batu raja kembali semua? Melihat situasinya tidak baik, Su Tian mundur dengan tegas, berubah menjadi hantu, dan bergegas keluar dari kota Taemo. Terlebih lagi, dia tidak rela menyerahkan kota besar ini kepada Xiao Chen, jadi dia membalikkan telapak tangannya dan mengayunkannya. Kota besar itu mengguncang Xiao Chen, menyusut dengan cepat, dan mengikuti Su Tian. Tidak semudah itu untuk pergi. Gulungan kuno itu terbang melintasi langit, dan tombak batu di dalamnya berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang, menerangi benua kematian dan menembusnya. Bang! Cahaya terang itu membentang sejauh lebih dari 100 mil, dan mengejar kota iblis kuno yang berjarak 500 mil, menembusnya secara langsung, menghancurkannya, dan pada saat yang sama menusuk ke arah langit. Hualala! Su Tian mengambil keputusan dan mengerahkan kekuatan besar kota iblis kuno untuk membuat kota itu runtuh. Untuk menangkal tombak batu itu, dia meninggalkan kota besar itu. Namun, Xiao Chen tidak ingin melepaskannya, jadi dia langsung melemparkan gulungan kuno itu keluar,
menutupi langit dunia kematian. Betapapun kuatnya tubuh aslimu, kesadaran ilahi yang terpisah tidak akan mampu melawan kehendak surga. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini, apapun yang terjadi. Xiao Chen membawa pergi kota raksasa yang hancur, dan dia bersiap untuk memperkuat kota suci yang dikuasainya. Melihat ratusan kerangka naga itu, Xiao Chen sudah murka. Tidak mungkin dia akan membiarkan Su Tian pergi, dan dia langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Bang! Su Tian terkena gulungan kuno dan terlempar keluar. Mustahil baginya untuk melarikan diri lewat luar angkasa. Gulungan kuno itu menyegel langit dan memenjarakan tempat ini sepenuhnya. Aku meremehkanmu. Su Tian sangat tenang dan tidak panik. Boom! Pada saat ini, sebuah kota sihir kuno yang jaraknya ribuan mil terbang ke sini, dan kota sihir asli Su Tian pun tiba. Jelas berbeda dari kota-kota kuno biasa. Kota ini memancarkan lautan energi kehidupan yang luas, dan kekuatan ilahinya begitu luar biasa sehingga membuat orang gemetar dan sangat menakutkan. Bahkan jika kau memiliki harta karun perang yang menantang surga, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Tubuh asliku dapat mengambil langkah terakhir kapan saja. Aku hanya ingin menjadi lebih sempurna. Klon Su Tian sangat percaya diri. Wajah Xiao Chen berubah warna dan dia berteriak, 5 raja menjadi 1. Cahaya mengalir di dalam gulungan kuno dan kelima raja menjadi 1. Lalu sebuah tangan besar terulur dari gulungan kuno itu dan mencengkeram ke bawah, menutupi langit dan bumi. Tidak peduli seberapa jauh Ren Su Tian terbang, dia tidak dapat menyingkirkannya. Mustahil, dia berteriak. Bang! Su Tian ditangkap dan digulingkan ke dalam gulungan kuno dengan suara ledakan keras. Sebuah tombak batu menusuknya dan dia tidak dapat melawan lagi. Tidak ada gunanya bahkan jika tubuh aslimu datang. Aku harus menghapus jejak kesadaran ilahimu ini. Ini adalah suara terakhir yang ditinggalkan oleh Xiao Chen. Kemudian dia ditutupi dengan gulungan kuno dan menghilang sebagai aliran cahaya. Ini adalah hasil kemajuan luar biasa Xiao Chen dalam kultivasi, pemahamannya dan penguasaannya terhadap gulungan kuno. Bukan hanya kekuatan menyerangnya menjadi semakin kuat, tetapi ia juga menguasai teknik melarikan diri semacam ini. 1/4 jam berikutnya, ia kembali ke Kyushu dan kemudian tenggelam ke dalam bawah tanah. Begitu saja, Xiao Chen terdiam, mulai berlatih dalam diam, dan diam-diam mencari pedang-pedang yang hilang itu. Dia mengambil 9 lampu kuno sebagai sumbernya dan berpindah tempat setiap 500 tahun. Setiap kali dia berlatih di depan lampu kuno di bawah tanah, memahami asal-usul langit dan bumi, menyempurnakan metode misterius, dan mencari diagram pembentukan. Diagram formasi tidak dapat diperbaiki sepenuhnya oleh tubuhnya, jadi dia memanggil diagram ilahi dengan kesadaran ini. Di masa lalu, dia telah menghafal berbagai jejak dalam diagram dewa, sehingga dia dapat mensimulasikan berbagai kekuatan diagram dewa. Dengan cara ini, Xiao Chen menemukan 19 pedang satu demi satu. Waktu berlalu dengan cepat, dan tahun-tahun berlalu tanpa suara. Xiao Chen telah diam di bawah tanah Jiushu selama lebih dari 3.500 tahun, dan lebih dari 6.300 tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir. Ketika dia terbangun lagi, dia merasakan sesuatu yang mengerikan. Bumi tampaknya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung, dan dia mendengar gemuruh semua makhluk hidup. Xiao Chen merasakan bahwa dunia telah hancur dan siklus reinkarnasi yang pendek telah berakhir. Jelas, kecelakaan terjadi kali ini.
Para dewa dari dunia lain kehilangan kesabaran dan langsung memusnahkan semua makhluk di bumi. Tidak seperti di masa lalu, mereka tidak melanjutkan sejarah peradaban secara lengkap dan mengakhirinya sebelum waktunya. Kota-kota hancur, banyak nyawa melayang, dan Xiao Chen melihat musuh yang tak asing dari dunia lain. Dia bahkan bisa menyebutkan nama beberapa di antara mereka. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi akhirnya menahan diri karena dia tidak berdaya mengubah apapun. Apakah benar-benar mungkin untuk mati rasa? Dia merasakan kemarahan dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan melonjak dalam hatinya beberapa kali dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Tetapi akhirnya dia mengepalkan tangannya dan menahannya. Ia bagaikan seorang pejalan kaki, menonton dengan dingin, menyaksikan momen ini dalam sejarah, nyaris mati rasa, akhir dari sebuah era. Adegan tragedi demi tragedi tengah berlangsung, Celestial yang amat kuat memiliki jutaan mayat, para elf yang sempurna memiliki darah mereka yang mewarnai hutan yang tenang. Para orc liar memiliki darah mereka yang mengalir bagai sungai, para naga yang kuat memiliki mayat-mayat yang ditumpuk di lembah naga. Darah mengalir, mayat-mayat itu bagaikan gunung, tanah diwarnai merah oleh darah, tetapi Xiao Chen sama sekali tidak bergerak, berbalut gulungan kuno, menyembunyikan napasnya, duduk dengan tenang di kedalaman tanah Kyushu. Setelah mengalami begitu banyak hal, seperti suka dan duka, hidup dan mati, kehormatan dan kehinaan, telah membuatnya berhati batu, tetapi dia sama sekali tidak berperasaan. Bukannya dia tidak mau menabung, tetapi dia tidak mampu menabung. Alamilah semuanya dengan tenang, saksikan dalam diam satu reinkarnasi singkat lagi. Jadilah satu dengan perasaan semua makhluk hidup, dan tahanlah semua rasa sakit ini dalam diam. Ini bukan tentang melarikan diri, tetapi untuk pertempuran terakhir yang pamungkas. Tidak ada gunanya keluar untuk mati sekarang. Sekalipun aku harus mati, itu harus bermakna. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan sakit yang luar biasa. Sampai bumi menjadi sunyi senyap dan benar-benar tenang selama puluhan tahun, ia tetap tak bergerak seperti fosil. Selama ratusan tahun setelahnya, ia seperti pohon mati, hampir punah. Baru setelah 1000 tahun kemudian aura kuat terpancar dari bawah tanah Kyushu. Xiao Chen mengalami berbagai perubahan dramatis dan menyelesaikan perjalanan kondisi pikirannya. Dia melepaskan banyak hal dan menemukan banyak hal. Ia berubah dari seorang leluhur perang menjadi seorang dewa leluhur. Aturan-aturan ilahi yang asli dari semua dunia akhirnya tertanam dalam hati dan pikirannya, yang memungkinkan dia untuk mengendalikan kekuatan yang lebih asli. Meskipun ras manusia tampak lemah, mereka memiliki kreativitas yang tak terbatas. Hanya ketika mereka muncul kembali di dunia, tanah percobaan ini akan berharga. Ras lain harus diasingkan ke 4 penjuru dunia dan Kyushu yang ajaib ini harus diserahkan kepada manusia. Ribuan tahun yang lalu, pada saat siklus reinkarnasi yang pendek berakhir, suara para dewa dari dunia lain tampaknya masih bergema. Xiao Chen tidak senang maupun khawatir, dan sangat tenang. Dia telah menjadi dewa leluhur super tingkat ke-6, dan kekuatannya terus meningkat. Namun, 7.300 tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir di masa lalu. Masih lama lagi perjanjian 30.000 tahun itu tercapai, dan dia masih punya waktu untuk terus memperkuat dirinya, terutama setelah dia berubah dari Zanzu menjadi dewa leluhur, cakrawala kultivasinya tiba-tiba meluas pesat. Terus mencari pedang, atau keluar mencari tanda monumen surgawi.
Pada akhirnya, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, dan tetap seperti pohon mati, duduk dengan tenang di kedalaman tanah Jiushu. Apa yang ia perlukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan sejatinya, dan tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal. Apa yang ia perlukan sekarang adalah periode presipitasi, lalu sublimasi, daripada mencari-cari metode lain secara membabi buta. 8 dunia mengelilingi Xiao Chen, dan 8 suara asli bergetar di 8 dunia tersebut, seakan-akan melakukan perjalanan melintasi keabadian. Semua ini terpusat pada Xiao Chen, dan dia tidak bergerak seperti batu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat dan sungai waktu yang panjang mengalir tanpa suara. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah tertidur selama 6.000 tahun lagi, dan lebih dari 13.000 tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir. Waktu berlalu tanpa suara, dunia berubah, dan dunia pun berubah. Manusia telah lama muncul kembali. Mereka tidak berevolusi secara alami, tetapi masih merupakan benih kehidupan yang diawetkan dari dunia lain dan disebarkan kembali di seluruh Kyushu. 6.000 tahun kemudian, manusia telah berkembang ke tingkat baru, dan bumi telah banyak berubah. Yandu penuh dengan kehidupan di malam hari, dengan lampu neon berkelap-kelip dan gedung pencakar langit berdiri berdampingan. Bagi orang-orang kaya yang suka keluar di malam hari dan bersembunyi di siang hari, kehidupan malam yang dekaden baru saja dimulai. Di klub istana Yongle di Yanjing, seorang pemuda yang cerdas dan cakap memasuki ruang pribadi. Seorang pria parubaya yang sudah lama duduk di sana melambaikan tangan kepada para wanita muda di sekitarnya dan berkata, "Kalian keluar dulu. Ada yang perlu kami bicarakan." Seolah mereka memahami keseriusan situasi, beberapa wanita cantik diam-diam meninggalkan kotak itu. "Silakan duduk. Apakah ada kemajuan?" Pria parubaya itu bertanya kepada pemuda yang datang. "Kami menemukan beberapa pecahan baju besi kali ini. Sulit dibayangkan kalau benda itu sangat keras. Sulit untuk menghancurkannya dengan teknologi saat ini." Dan, pada titik ini, pemuda itu tampak sangat bersemangat dan berkata, "Detektor kami benar-benar menemukan fluktuasi kehidupan di bawah tanah. Ini luar biasa.